Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Siswa-siswi yang saya banggakan, pada pagi hari ini di minggu yang ke-8 kita akan belajar tentang konsep pembentukan ion. Karena materi ini sebagai prasyarat untuk mempelajari tentang ikatan kimia. Ion terjadi itu karena faktor kestabilan. Jadi kita belajar dulu tentang kestabilan atom. Jika dia mati di antara atom-atom di alam, hanya atom gas mulia yang stabil, sedangkan atom yang lainnya tidak stabil. Nah, atom-atom yang tidak stabil nanti itu akan cenderung atau berusaha untuk menjadi seperti gas mulia. Atau bergabung dengan atom lain untuk mendapatkan kestabilan. Kalau bergabung nanti akan membentuk ikatan. Sekarang pertanyaan, mengapa gas mulia stabil sedangkan atom yang lain tidak stabil? Nah, oleh Kossel dan Lewis berpendapat bahwa pada dasarnya sifat unsur ditentukan oleh bagaimana elektron-elektron dalam atom tersebut tersusun. Kita sudah pernah belajar apa itu elektron, proton, dan neutron. Perhatikan di sini, ini adalah konfigurasi gas mulia. Gas mulia itu apa? Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, ini di minggu sebelumnya kalian saya suruh menghafalnya bagaimana? Heboh negara Argentina karena seks remajanya. Itu cara mengingatnya. Sekarang helium dengan 2 elektron maka 1 S2, elektronnya ada 2. Neon 10 elektron, 1 S2, 2 S2, 2 P6, maka 2, 8. 2 ini dari mana? Yang kulit pertama 2, kulit kedua 2 tambah 6, 8. Argon konfigurasinya adalah 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Maka kalau kita susun berdasarkan kulit adalah 2, 8, 8. Dan krypton 36, nah ini akan panjang kan, maka kita susun dengan 2, 8, 18, 8. Xenon 54, ini konfigurasinya. Maka konfigurasinya 2, 8, 18, 18, 8. Nah, kemudian Rn atau radon 2, 8, 18, 32, 18, 8. Ini adalah konfigurasi gas mulia. Kalau kita amati konfigurasi gas mulia ini terakhirnya adalah 8, 8, 8, 8, 8 atau stabil. Nah, kecuali helium yang 2 memang. Ini dinamakan duplet, kalau yang 8 ini dinamakan oktet. Nah, elektron valensi yang terletak pada kulit terluar atau elektron yang terletak pada kulit terluar, gas mulia semuanya 8, semuanya oktet kecuali helium yang hanya 2 atau duplet. Nah, untuk mencapai keadaan stabil seperti gas mulia, maka atom-atom membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan cara membentuk ion. Jadi supaya unsur-unsur atau atom-atom tadi stabil, maka dia harus berusaha membentuk konfigurasinya seperti gas mulia. Ada 2 cara atom dalam rangka membentuk ionnya. Jadi ada ion positif dan ion negatif. Ion positif dengan cara melepaskan elektron valensi sehingga jumlah elektron pada kulit terluar menjadi 8. Sedangkan ion negatif dengan cara menerima elektron pada kulit terluar sehingga jumlahnya 8. Jadi caranya adalah membentuk elektronnya menjadi 8 pada kulit terluarnya. Ini sebagai contoh, misalnya Mg 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Maka konfigurasinya adalah 2, 8, 2. Elektron valensinya berapa? 2. Elektron valensi tadi apa? Elektron yang terletak pada kulit terluar. Si 14, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P2. Maka 2, 8, 4. Elektron valensinya 4. Ini kan 1. Ini yang 2 ditambahkan, yang 3 ditambahkan. Kemudian S sulfur 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P4. Maka 2, 8, 6 sehingga elektron valensinya 6.
Cl 1s2 ini 17 nomor atomnya sehingga elektronnya 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, kalau kita jumlah 2, ini 8, 7, 2, 8, 7. Nah, sekarang jika atom tersebut membentuk ion itu bagaimana? Bagaimana kalau atom-atom tersebut membentuk ion? Maka perhatikan di sini. Aturan pembentukan ion nanti berdasarkan elektron valensi. Kalau elektron valensinya kurang dari 4, maka dia akan cenderung melepaskan elektron karena lebih mudah. Sedangkan kalau elektron valensinya lebih dari 4, maka dia akan cenderung menerima elektron. Nah, sekarang kalian lihat elektron valensi dari masing-masing unsur atom yang ada di saya contohkan tadi. Berapa elektron valensinya? Misalnya Mg. Mg elektron valensinya berapa? 2. Kalau elektron valensinya 2, maka Mg akan cenderung untuk melepaskan elektron karena lebih mudah melepaskan elektron. Kan 2 kan di sini. Kalau melepaskan, maka dilepaskanlah 2 sehingga akan lebih mudah melepaskan. Maka Mg akan membentuk ionnya Mg2+ dengan melepaskan. Ini ditambahnya di sini artinya dengan melepaskan 2 elektron. Nah, konfigurasi awalnya adalah 282. Sekarang konfigurasi Mg menjadi 28. Kenapa? Karena yang 2 elektron ini dilepaskan. Ini untuk Mg. Nah, sekarang silikon. Silikon bisa membentuk ion +4 atau -4. Kenapa? Karena elektron valensinya di tengah-tengah. Sehingga bisa memilih menerima atau melepaskan. Ketika silikon melepaskan, maka Si akan menjadi Si4+ ditambah 4 elektron. Ini 2, 8, 4. Maka dia akan menjadi 28. Kenapa? Karena yang 4 ini dilepaskan. Tetapi ketika silikon menjadi menerima 2, 8, 4, ini menerima 4 elektron sehingga menjadi Si4- menjadi 2, 8, 8. Ini untuk silikon. Nah, sekarang kalau misalnya S, sulfur, maka ionnya akan menjadi S2-. Kenapa? Karena untuk menjadi 8 lebih mudah menerima elektron. Jadi S tadi kan di sini, nih 4 kan 5, 6. Jadi 8 itu di sini, 6 itu di sini. Dia akan lebih mudah menerima elektron. Sehingga S itu akan menjadi dengan menerima elektron menjadi S2. Maka konfigurasinya dari 286 menjadi 288. Cl, ionnya akan menjadi ion Cl-. Kenapa? Karena lebih mudah menerima 1 elektron. Pak, kalau Cl-nya menjadi Cl+7 bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena itu akan susah, butuh energi yang banyak. Atau S menjadi S+6 bisa enggak? Enggak bisa, karena akan butuh energi yang banyak. Kalau untuk ionnya, sehingga Cl akan lebih mudah menerima 1 elektron dibandingkan melepaskan 7 elektron. Ketika Cl menerima 1 elektron akan menjadi Cl- yang konfigurasinya dari 287 akan menjadi 288. Nah, ini tadi tentang proses pembentukan ion. Silahkan diingat-ingat. Apa yang harus kalian ingat untuk materi minggu ini? Yaitu tentang elektron valensi, proses pembentukan ion. Ion plus melepaskan elektron kalau elektron valensinya kurang dari 4. Ion min menerima elektron kalau elektron valensinya lebih dari 4. Ini saja yang bisa harus kita pelajari pada minggu ini. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian tetap semangat belajarnya. Dan silahkan nanti dikerjakan tugasnya. Dan harus dikumpulkan di e-learning ya. Jangan dikumpulkan melalui WA ataupun Telegram. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.